pengertian muhkam. Muhkam adalah jamak dari muhkam. Muhkam adalah sebutan bagi lafaz yang dengan jelas menunjukkan kepada suatu pengertian tertentu dan tidak mengundang keraguan. Muhkam berasal dari kata ihkam yang berarti utuhan, kesempurnaan, kesesamaan, dan pencegahan. Secara etimologi, muhkam berarti ayat-ayat yang jelas maknanya sehingga tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lainnya. Pengertian mutasyabih. Mutasyabih berasal dari kata tasyabih yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membuat kesamaan antara dua hal. Tasyabaha dan istyabaha berarti dua hal yang masing-masing menyerupai lainnya. Secara etimologi, mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya. Ciri muhkam ada dua. Yang pertama, setiap ayatnya mempunyai makna yang sudah jelas. Yang kedua, ayat-ayat hanya memiliki satu penafsiran makna. Ciri-ciri mutasyabih juga sama ada dua. Yang pertama, setiap ayatnya mempunyai makna yang begitu samar. Yang kedua, ayat-ayatnya memiliki banyak makna. Dasar atau sebab-sebab. Secara tegas dapat dikatakan bahwa sebab adanya ayat muhkamah dan mutasyabih ialah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya demikian itu. Allah Subhanahu wa taala memisahkan membedakan antara ayat-ayat muhkam dan mutasyabih dan menjadikan ayat muhkam sebagai bagian ayat mutasyabih. Selanjutnya, ada salah satu contoh ayat muhkam, yaitu dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada ayat ini jelas dikatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini juga dapat berdiri sendiri dengan memenuhi ciri-ciri dan karakteristik dari ayat muhkam. Yang kedua, ada contoh ayat mutasyabih, yaitu pada penggalan surah Al-Fat ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim, yang artinya bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kesamaran pada makna ayat, jika dimaknai tangan, ditakutkan orang yang belum tahu atau belum paham beranggapan dan berpikir bahwa Allah mempunyai tangan. Maka maksud tangan di sini adalah kekuasaan, artinya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Yadu itu samar, mutasyabih, maka perlu dimuhkamkan dengan adanya tafsir atau penjelasan bahwa yadu bukanlah tangan, melainkan adalah kekuasaan. Mengenai ini, para ulama berbeda pendapat tentang apakah arti ayat-ayat mutasyabih dapat diketahui oleh manusia atau hanya Allah saja yang dapat mengetahuinya. Ada sebagian ulama yang berpihak pada ungkapan gramatikal seperti yang pertama, Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, ia berkata, tidak mungkin Allah mengkitabi hamba-hambanya dengan uraian yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Kemudian, yang kedua, ada Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Ishaq Asy-Syirazi yang mengatakan tidak ada satu ayat pun yang maksudnya hanya diketahui oleh Allah. Para ulama sesungguhnya juga mengetahuinya. Jika tidak, apakah bedanya mereka dengan orang awam? Dan sebagian besar sahabat berpihak pada ungkapan gramatikal yang kedua, seperti Al-Bukhari, Ibnu Abu Dawud, dan At-Tabrani.